Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari rangkuman artikel yang kami rangkum dari 5 artikel yang akan disampaikan oleh saudari Hairani. Kepadanya dipersilakan. Baik, adapun artikel yang terkait dengan judul kurikulum mengenai asas psikologi yang berjudul implementasi asas-asas pengembangan kurikulum terhadap kurikulum pendidikan agama Islam. Jurnal dari edukatif, jurnal ilmu pendidikan, yang dimana di sana dikatakan asas psikologi yaitu landasan yang menjadi tumpuan berpikir yang berdasarkan teori psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku, perilaku manusia, serta keadaan latar belakang manusia. Banyak kondisi psikologi merupakan manusia sebagaimana individu dengan karakteristik psikologi fisik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dan berbagai tindakan dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses pendidikan adalah suatu hal yang berkaitan dengan perilaku manusia itu sendiri, serta mendidik berarti memberikan pembelajaran agar ada perubahan dari tingkah laku anak didik mencapai kedewasaannya. Oleh karena itu, sangat berkaitan dengan teori tingkah laku anak. Nana berpendapat beberapa hal yang berkaitan dengan teori tingkah laku anak antara lain behavioristik, teori yang membahas tingkah laku manusia pada proses belajar melalui pendekatan yang sesuai dengan keadaan. Adapun psikologi daya, pada teori ini kesiapan mental menjadi dasar dalam perubahan tingkah laku manusia. Adapun perkembangan kognitif, yaitu mengutamakan proses atau upaya guna memaksimalkan kecakapan rasional yang dimiliki setiap manusia. Adapun teori Gestalt, teori ini menekankan pada kita bahwa dalam perkembangan haruslah melihat secara keseluruhan. Adapun teori kepribadian, nilai rangsangan sosial, potensi buat menampilkan diri secara mengesankan. Uraian di atas menunjukkan bahwa asas psikologi terdapat keutamaan besar dalam pengembangan kurikulum pendidikan anak berupa target kurikulum dalam implementasinya pada pendidikan tentunya memerlukan landasan psikologi sehingga masa perkembangan anak dalam menempuh proses pendidikan sudah memiliki formula yang tepat dalam rangkaian kurikulum yang sudah ditetapkan masa di perkembangan anak. Adapun artikel yang berjudul Landasan Psikologi Pengembangan Kurikulum Abad 21 yang berasal dari jurnal Staidar Usalam Lampung. Di sana dijelaskan dalam perkembangan kurikulum beberapa landasan yang harus diperhatikan baik secara falsafi, psikologi, serta budaya. Adapun landasan atau asas psikologi mengkaji kesamaan antara perkembangan peserta didik, kesiapan mental serta fisik dengan komplementasi bahan ajar sehingga kegiatan pembelajaran serta pelatihan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kurikulum adalah serangkaian program pendidikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Psikologi juga menjadi landasan terbentuknya kurikulum sebagai bagian pengembangan kurikulum. Utamanya dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum sehingga tujuan pendidikan nantinya dapat tercapai secara optimal. Landasan psikologi diantaranya adalah meliputi psikologi perkembangan, kaitannya dengan psikologi perkembangan. Hal yang harus diperhatikan adalah kondisi perkembangan peserta didik, umur peserta didik, serta kemampuan peserta didik di setiap bertambahnya usia. Sedangkan dalam psikologi belajar, pengembangan kurikulum harus memperhatikan beberapa teori seperti teori mental, behaviorisme, kognitif, serta teori kepribadian. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Zalika. Kepadanya dipersilakan. Adapun artikel ketiga yaitu dengan judul Urgensi Asas Filosofi dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Nanda Kusuma Wardani Tasman Hamani yang berasal dari jurnal Unpas yang isinya hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kurikulum sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Kurikulum yang ada terus mengalami
pembaruan dan pengembangan menyesuaikan dengan tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Adapun kurikulum yang saat ini digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar yang merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum tidak lain adalah sebagai jembatan perencanaan dan pengaturan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam pengembangannya, kurikulum memiliki 4 landasan, yakni asas filosofis, asas psikologis, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penerapan asas filosofis pada pengembangan kurikulum adalah sebagai penentu arah dan tujuan dari kurikulum pendidikan, serta menjadi penentu materi, strategi, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwasanya landasan filosofis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya artikel keempat dengan judul Diskursus Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam yang ditulis oleh Sri Astuti Asaman. Kesimpulannya adalah asas psikologis berperan untuk menganalisis perkembangan komunikasi antara guru dan murid. Jika mengacu pada pendidikan Islam, maka yang paling penting adalah asas filosofis karena di dalamnya dibahas tentang kerangka dasar filsafat Islam berupa ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mengkaji tentang hakikat tentang sesuatu, Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam hal ini manusia akan menyadari bahwa Tuhan adalah Khalik dan manusia hanya makhluk. Epistemologi membahas teori ilmu pengetahuan dan sumber-sumber ilmu pengetahuan, bahwa ilmu berasal dari wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di samping dari akal dan indera manusia. Sedangkan aksiologi membahas tentang etika dan tanggung jawab intelektual secara ilmuwan. Ilmu adalah amanah yang memiliki konsekuensi pertanggung jawab, teologis sekaligus sosial. Dari 3 dasar filsafat pendidikan Islam ini akan menguraikan secara jelas tujuan pendidikan, sumber-sumber sampai pada susunan pendidikan Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa asas filosofis kurikulum lebih menekankan tentang eksistensi manusia yang memiliki dimensi ketuhanan, sosial, dan kultural yang selalu ingin mengetahui sesuatu melalui akalnya. Meskipun demikian, asas sosiologi, organisasi, dan psikologi juga tidak dapat dinafikan sebab keempat asas ini berkaitan satu sama lain. Asas sosiologi merespon tatanan sosial dan budaya masyarakat sehingga akan melahirkan kurikulum yang sesuai dengan kearifan lokal dan jati diri masyarakat. Asas organisasi menentukan dan menggerakkan lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan. Sedangkan asas psikologis diterapkan oleh pendidik dalam berkomunikasi dan proses pembelajaran dengan peserta didik. Komunikasi ini penting agar peserta didik merasa nyaman dan mudah menerima pelajaran secara psikologis. Selanjutnya artikel kelima yang akan disampaikan oleh saudari Nia, kepadanya dipersilakan. Artikel yang kelima ialah kajian teoritis pengembangan bahan ajar bahasa Arab. Kesimpulannya, pengembangan bahan ajar bahasa Arab harus memperhatikan aspek-aspek psikologi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal-hal psikologi yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar hendaknya sesuai dengan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, memperhatikan perbedaan individual antar siswa. Yang ketiga, mampu merangsang daya pikir siswa sehingga dapat membantu proses pembelajaran dan perolehan bahasa Arab. Yang keempat, tingkat persiapan dan kemampuan bahasa Arab harus disesuaikan dengan materi. Yang kelima, tingkat usia siswa. Setiap bahan ajar diperuntukkan untuk usia berapa, karena setiap siswa tertentu memerlukan perlakuan yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan hubungan asas psikologi dengan pengantar kurikulum adalah bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip psikologi sangat penting dalam merancang kurikulum yang efektif. Psikologi membantu kita memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka memproses informasi, dan bagaimana mereka berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial. Dengan demikian, asas psikologi berperan penting dalam membantu pengantar kurikulum lebih efektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita